Debat pertama calon Presiden Amerika Serikat pada Kamis 27 Juni 2024 yang lalu menjadi mimpi buruk bagi Joe Biden. Para pendukung Joe Biden sejatinya berharap calon presiden pilihannya bisa menunjukkan kekuatan dan energi lebih saat di panggung debat. Mengingat status Biden sebagai petahana, membuat ia seharusnya lebih bisa menguasai isu-isu terkini dari negara yang dipimpinnya. Namun alih-alih menampilkan performa yang mengagumkan, penampilan Biden justru menciptakan keraguan. Pasalnya di hadapan sang rival Donald Trump, ia justru terlihat lebih sering terbata-bata saat melakukan debat dan melontarkan pernyataan yang menyimpang dari topik. Tak hanya terbata-bata, Joe Biden juga beberapa kali tampak kehilangan fokus berpikir ketika memberikan satu jawaban hingga beralih topik. Politisi berusia 81 tahun itu juga beberapa kali tertangkap kamera hanya menatap Trump dengan mulut ternganga. Making sure that we continue to strengthen our healthcare system, making sure that we're able to make every single solitary person eligible for what I've been able to do with the COVID. With dealing with everything we have to do with. Look, if we finally beat Medicare, and I'm going to continue to move until we get the total ban on the total initiative relative to what we're going to do with more border patrol and more asylum officers. Kesempatan ini tak disia-siakan oleh Trump yang langsung melontarkan komentarnya terkait performa Biden. Di hadapan sang rival, Trump belak-belakan mengaku tidak bisa mencerna kalimat penutup Biden. I really don't know what he said at the end of that sentence. I don't think he knows what he said either. Performa buruk Biden ini menimbulkan gelombang reaksi dari berbagai pihak yang ingin agar Biden mundur saja dari konstelasi pemilihan Presiden Negeri Paman Sam. Performa buruk Biden ini membuat banyak pihak mulai mempertanyakan apakah dia harus tetap jadi calon dari Partai Demokrat. Salah satu seruan paling keras datang dari The New York Times, surat kabar paling berpengaruh di Amerika Serikat. Dalam tajuk rencananya, mereka menyerukan agar Biden mundur saja. Mereka menyebut, adu debat itu menjadi bukti Biden telah gagal dalam ujiannya sendiri. Seandainya Biden mundur dari posisi kandidat Presiden AS, ia akan bisa memberi jalan bagi anggota Partai Demokrat lainnya untuk melawan Trump pada pemilu AS yang akan digelar pada 5 November 2024. New York Times juga meminta Demokrat sebagai partai pengusung Biden untuk mempertimbangkan kandidat lain yang cakap atau lebih muda. Namun jika dilihat lebih jauh, pilihan ini tentunya dilematis karena Partai Demokrat saat ini juga bingung siapa tokoh lain yang pantas menggantikan Biden. Kamala Harris misalnya, yang saat ini merupakan wakil Presiden Biden. Ia dianggap sebagai salah satu kandidat paling potensial untuk menggantikan Biden mengingat popularitasnya yang cukup tinggi. Namun Harris nampaknya enggan melakukan itu. Ia menyatakan masih setia membela Biden. Bukan hanya rekan sesama Demokrat, lawannya Donald Trump bahkan juga tidak yakin Biden akan diganti atau mengundurkan diri. Sebabnya, Joe Biden unggul dalam jajak pendapat dibandingkan dengan kandidat Demokrat manapun. Dalam konvensi nasional saja, Biden hampir tak punya lawan. Ia mengumpulkan 3.894 suara delegasi, hampir 2 kali lipat dari ambang batas pencalonan presiden di angka 1.968 suara. Karena berbagai faktor inilah, situasi yang dihadapi Demokrat menjadi amat dilematis. Lalu apakah Demokrat memang tak punya tokoh yang sepadan untuk menggantikan Biden? Sebenarnya, New York Times menyebut ada banyak tokoh Demokrat yang lebih siap, lebih kuat, menarik, dan energik untuk melawan Trump. Hal ini penting, mengingat memilih Biden atau Trump sama-sama memiliki resiko besar.
Keduanya meski populer, tapi juga sama-sama tidak disukai oleh rakyat Amerika. Kalau Biden dianggap kurang fit untuk memimpin AS, Trump juga baru saja dinyatakan bersalah atas 34 dakwaan oleh pengadilan distrik Manhattan. Selain Kamala Harris, Demokrat sebenarnya memiliki tokoh kuat lain, seperti Gubernur California Gavin Newsom, Gubernur Michigan Gretchen Whitmer, Gubernur Pennsylvania Josh Shapiro, dan Gubernur Illinois J.B. Pritzker. Selain itu, ada Senator Bernie Sanders dari Vermont, Elizabeth Warren dari Massachusetts, Amy Klobuchar dari Minnesota, serta Menteri Transportasi PT Buttigieg. Namun kuncinya ada pada keputusan Biden untuk mengundurkan diri secara sukarela agar Demokrat bebas untuk memilih calon lain. Istri Joe Biden, Jill Biden, serta tokoh senior Demokrat menjadi harapan terbesar untuk membujuk Presiden AS itu agar mau beristirahat. Apakah Biden benar akan mundur, atau malah ia tetap akan berperang dengan sisa-sisa tenaganya melawan Donald Trump yang masih sangat energik? Simak perkembangan terkini seputar pemilihan Presiden Amerika Serikat hanya di kompas.com.